Ya, biasa. Mari kita lan. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Oke guys. Ini deh barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Mama. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Berencana itu keren. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. What's up guys? Ya ayah, bukan manggil kamu kakak. Oh, sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lan. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Oke guys. Ini deh barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Mama. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Berencana itu keren. What's up guys? Ya ayah, bukan manggil kamu kakak. Oh, sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lan. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Oke guys. Ini deh barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Mama.
Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren, guys. Keren. Telat. Itu Berencana itu keren. Selamat pagi menjelang siang bagi para sahabat BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Salam sehat dan bahagia dan selamat bertemu di acara Torang Babaca. Acara yang kali ini menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Kami perkenalkan yang pertama Dr. Tri Oldi Rotinsulu yang adalah Ketua IPADI atau Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus adalah dosen Universitas Samratulangi Fakultas Ekonomi. Apa kabar Pak Oldi? Baik, luar biasa. Iya, Kabar selamat bertemu di acara Torang Babaca pada pagi hari menjelang siang ini. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah luar biasanya adalah Bapak Frederick G. Worang, SE, BSBA, MKom, PhD, dosen di Universitas Samratulangi, Manado sekaligus pengamat ekonomi Sulawesi Utara. Apa kabar Pak Gerdi? Baik, terima kasih Pak Kaper, Pak Tino Tandayu. Ya baik. Bapak Ibu sekalian, para sobat BKKBN, pagi hari ini kita akan membicarakan bagaimana tentang ekonomi dan stunting. Ini merupakan sebuah pembicaraan yang luar biasa karena ini selama ini kita biasa melihat stunting dari sisi medis. Nah ini sekarang kita akan melihat bagaimana stunting dari sisi ekonomi. Ada beberapa hal tentu yang kita akan bincangkan pada pagi hari ini dan yang tentu kami harap bahwa sobat BKKBN boleh memberikan interaksi melalui pertanyaan-pertanyaan sebentar. Dan sebelumnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari dua pakar yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Baik, kepada Pak Oldi dan Pak Gerdi, kita melihat berdasarkan data Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pada triwulan 4 2022 cukup tinggi. Tetapi persoalannya sekarang adalah ada inflasi internasional yang tentu akan mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya ada di Sulawesi Utara. Bagaimana kira-kira pendapat Pak Oldi dalam hal ini? Yang kemudian akan ditanggapi juga oleh Pak Gerdi. Silakan. terima kasih Pak Tino, para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Jadi hari ini kita mencoba melihat stunting itu dari segi perspektif ekonomi ya. Dan kita melihat bahwa satu aspek penting adalah pentingnya pertumbuhan ekonomi. Kita tahu pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat kinerja suatu perekonomian atau suatu negara atau suatu daerah, region. Dan pertumbuhan ekonomi sebetulnya juga dapat dipandang sebagai suatu spirit dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk untuk mengurangi, mereduksi stunting sebagai masalah nasional Indonesia. Dan juga kita melihat pertumbuhan ekonomi itu sebagai informasi atau signal bagi dunia usaha untuk melihat seberapa besar potensi ekonomi ketika mereka berinvestasi suatu daerah. Yeah. Nah, kita melihat pertumbuhan ekonomi saat ini kita menghadapi mengalami kontraksi besar ketika terjadi
pandemi COVID 2019 sampai 2020, tetapi kita bersyukur Indonesia sudah bisa melewati itu dan saat ini kita sudah dalam tren peningkatan pertumbuhan ekonomi dan itu merupakan hal yang baik bagi perekonomian dan itu merupakan optimisme juga bagi dunia usaha dan pemerintah untuk melihat tantangan-tantangan ke depan bagaimana menggunakan segala potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Iya, baik. Lord. Pendapat Pak Gerdi bagaimana tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia? Karena ini akan berpengaruh juga kepada ekonomi masyarakat tentunya. Iya. Bagaimana kira-kira Pak Gerdi? Kalau di Sulawesi Utara itu kan pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata nasional. Itu baik sekali sudah berapa tahun. Apa yang mempengaruhi sehingga dia di rata-rata nasional? Iya, ada beberapa sektor misalnya terutama dalam negerinya ya, ekonomi dalam negerinya itu yang membuat kita ekonomi nasional itu kuat. Jadi seperti acara ada event-event begitu di secara nasional dan juga di lokal kita, terakhir pengucapan itu yang menggerakkan ekonomi kita. Begitu. Dan juga kita itu masuk dalam negara maju sudah termasuk ke dalam salah satu kategori dia masuk. Nah, yang masalahnya ini adalah kalau kita bicara sedikit keluar keluar sedikit, misalnya ekonomi internasional. Yang terakhir ini Amerika ini dia terkena inflasi lagi, naik 3,7%. Nah, itu akan nanti dampaknya ke depan itu akan ada dampak kepada kita di Indonesia di mana harga-harga juga kok kita tidak siap dengan ketahanan pangan kita di sini, kita juga akan kesulitan dengan inflasi ini yang dampak dari luar negeri ini. Nah, cuma masalahnya kalau tadi dibilang tentang ke nasional baru ke Sulawesi Utaranya, memang Sulawesi Utara itu masih kecil nilai ekspornya ke luar negeri, devisanya itu masih kecil, tapi meningkat terus ekspornya dibandingkan dengan secara nasional atau di Jawa. Itu memang karena daerah kita ini bukan daerah industri. Tapi yang bagus di daerah kita ini adalah sektor pertanian itu ya Pak Oli. Dan Pak Kaper juga sering mengunjungi daerah-daerah kabupaten di Sulawesi Utara. Pertanian kita itu masih baik, perkebunan, perikanan kita itu masih baik. Nah, ini mungkin yang akan selanjutnya mungkin jadi diskusi kita pada pagi ini. Lalu kenapa masih ada angka stunting? Mungkin begitu kalau saya bisa langsung ke poin itu Pak Tino. Mungkin sampai di situ dulu. Jadi intinya bahwa ekonomi kita baik, tapi bagaimana dengan kualitas manusia kita di Sulawesi Utara pada khususnya? Mungkin begitu kali Pak Kaper ya. Memang cukup menarik ya. Karena stunting ini adalah kalau dikatakan secara sederhana adalah kekurangan gizi secara akut. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, kita ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan juga ke Pak Oldi dulu. Kita tahu bahwa isu stunting dan kemiskinan ekstrim itu adalah menjadi isu strategis nasional saat ini. Saya ingin sebagai seorang pakar ekonomi, saya ingin bertanya ke Pak Oldi, apakah ekonomi mempengaruhi stunting? Wah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang begini, kalau kami dari ekonomi melihat bahwa kita Indonesia ini adalah negara yang maju ya, negara dengan penuh 277 juta penduduk dan 60% ada di Pulau Jawa, 20% ada di Sumatera dan 20% di luar Jawa Sumatera termasuk kita Sulawesi Utara. Dan kalau kita melihat hubungan ini, saya lihat kita melihat dari aspek human capitalnya, modal manusia. Kita sekarang kan ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, kalau saya lihat saya pahami bahwa bonus demografi itu kalau kita bisa petik, kita bisa manfaatkan itu sebaik-baiknya itu harus dimulai dari mempersiapkan human capital, modal manusia. Dan human capital itu hanya dapat dicapai apabila kita memulai dari hulunya, yaitu memulai dari
kehidupan keluarga. Dalam hal ini ibu. Bagaimana ibu itu memiliki pengetahuan, persepsinya terhadap pentingnya proses pembentukan janin dan bayi menjadi tumbuh menjadi bayi yang sehat. Karena itu poin penting di situ, Pak. Jadi di situ kita melihat human capital akan terbentuk kalau kita mulai dari sejak awal dari 1000 hari pertama. Itu yang menjadi faktor kunci. Dan faktor kuncinya itu adalah ibu dari bayi itu sendiri. Bagaimana dia bisa memahami, punya pendidikan yang baik tentang melihat pentingnya proses pertumbuhan janin ini. Dan karena pertumbuhan janin itu adalah merupakan proses pembentukan otak dan dengan demikian pembentukan kognitifnya. Kognisinya itu artinya bayi itu bisa bertumbuh ketika dia telah mampu untuk memiliki pengetahuan dan informasi yang penting yang dari ibunya. Nah, jadi ini artinya bahwa pembentukan masa depan bayi itu tergantung dari pembentukan otak. Dengan demikian pembentukan kognitif daripada anak itu. Kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan atau ability dan juga dipahami sebagai kemampuan dalam hal belajar dan pengalaman yang dapat diperoleh dari proses pertumbuhan dari anak itu sendiri. Kalau dari sisi ekonominya bagaimana, Pak? Apa kaitannya dengan stunting? Jadi sisi ekonomi tentu kalau stunting itu kan berarti gizi buruk ya, Pak. Iya. Berarti berkaitan dengan kemampuan ekonomi dari keluarga itu. Iya. Ya. Karena pendapatan rendah, ini kan sepertinya lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Iya. Ya, kenapa mereka miskin? Karena mereka punya pendapatan rendah. Kenapa mereka punya pendapatan rendah? Karena pendidikan rendah, keterampilan rendah, itu berputar terus itu. Maka kita harus diubah menjadi lingkaran malaikat. Dia harus diubah, diintervensi sehingga keluarga itu bisa keluar dari kemiskinannya. Jadi ekonomi, jadi kalau keluarga itu miskin, tentu dia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan, kebutuhan nutrisi, kebutuhan protein yang baik untuk tumbuh kembang anak. Ya. Jadi saya kira itu. Baik. Ya, luar biasa ya. Baik. Sekarang kami ingin bertanya ke Pak Gerdi. Apakah status ekonomi orang tua menjadi faktor resiko terjadinya stunting pada balita? Ya, pasti ada, pasti ada. Karena mungkin orang tua terbatas pendapatannya. Contoh yang kurang mampu, dia pasti akan membatasi membeli makanan. Stunting ini kan soal gizi juga. Gizi itu kan perlu ada biaya juga untuk membeli makanan, misalnya ikan, begitu ya. Cuma tadi Pak Tino, kalau kita sedikit balik ke pertanyaan yang pertama, apakah ekonomi Indonesia sekarang ini yang sudah maju, tapi kenapa ada stunting? Kira-kira begitu kalau saya refresh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat zaman sebelum perjuangan, Indonesia punya ekonomi itu memang terpuruk sekali. Dunia juga ada depresi tahun 30-an, baru ada hiperinflasi, jadi sampai ada pemotongan nilai uang. Nah, mungkin pada saat-saat itu, saat ekonomi kita sudah susah, sangat susah, kita masih maklumi kok ada stunting. Karena kita lihat kan pejuang-pejuang dengan bambu runcing juga, mereka kurus-kurus kan, nggak kayak kita sekarang ini sehat-sehat seperti Pak Oldi ini sehat begitu. Nah, cuma sekarang kalau misalnya, lalu kenapa dengan ekonomi pertumbuhan yang sudah bagus tapi masih ada stunting di Indonesia? Menurut saya yang faktornya, salah satu faktor penyebabnya, saya tidak melakukan research, tapi secara pengamatan kok masih ada stunting sedangkan ekonomi kita ini sudah bagus, sudah level dunia malahan. Nah, itu karena ignorance, acuh, sikap acuh daripada orang tua. Misalnya kalau kita mau itukan pada orang tua, saya juga orang tua, atau perkawinan dini yang mereka tidak mereka tidak tahu akibat dari perkawinan dini ini belasan tahun
umur anak belasan tahun sudah menikah. Mereka kan tidak tahu apakah ibunya sudah siap, dan juga kalau perkawinan ini 17 misalnya belasan tahun, berarti mereka kan pendidikannya SMP, paling SMA kelas 1. Nah, pendidikan mereka itu cukup nggak? Nah, itu, maka itu saya lihat bukan lagi soal ekonomi, dia sudah bergerak kepada pendidikan dan juga komunikasi kita kepada kepada keluarga kita bagaimana. Nah, misalnya kalau kita lihat yang kejadian-kejadian ini sekarang ini, itu kan perkawinan dini itu kan masih ada, masih cukup angkanya juga masih ada, saya lupa, tapi masih ada. Itu kan salah satu penyebab stunting juga. Misalnya si ibu dia pikir dia pusing padahal dia sudah hamil, ibu muda ini dia minum obat-obat. Nah, itu juga kan akhirnya cacat, bukan stunting mungkin ya, cacat. Nah, dan juga dia pikir dia diet gitu padahal dia hamil, tidak tahu dia sudah hamil. Nah, yang kayak begitu kan soal pendidikan, bukan lagi soal ekonomi. Uang ada, orang tuanya mampu, negara kita mampu, ada BPJS, tapi inflasi terkendali. Tapi untuk hal-hal seperti itu mereka kan tidak tahu, atau mereka acuh gitu. Mereka anggap biasa saja itu, melahirkan biasa, anaknya pasti akan normal. Belum tentu. Nah, itu mungkin yang menjadi penyebab stunting yang ada sekarang di Indonesia. Contohnya di salah satu daerah kita di Sulawesi Utara, dia itu penghasil ikan, pengekspor ikan, nelayan. Pasti kan dia kan bergizi makanannya, tapi ternyata kenapa ada stunting di situ? Nah, itu karena mereka tidak makan ikan, mereka jual. Nah, itu kan berarti mereka tidak ada pendidikan di situ. Nah, maka itu perlu sekali kepada pemerintah di kabupaten kota untuk melakukan informasi ini, komunikasi ini kepada masyarakat, bagaimana mendapatkan gizi yang baik. Soal ekonomi pasti cukup, itu Pak. Baik, terima kasih. Memang kita ketahui memang ada beberapa daerah penghasil ikan, tetapi ikannya lebih banyak dijual, sehingga memberikan hanya super mie kepada anak-anak. Itu penyebab stunting. Tentu masalah ekonomi menjadi penting ya, karena buktinya makanan bergizi pun itu dijual, itu kan. Itu sebagai sebuah contoh. Sekarang tentu di dalam stunting itu ada, tidak semua bahwa itu orang miskin. Ada yang lain salah asuh. Betul. Karena lebih banyak diserahkan kepada pembantunya, sehingga makanan yang diberikan ya yang penting makan, bukan makanan bergizi, gitu kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin pada Pak Oldi juga. Apakah hanya bagaimana stunting kepada keluarga yang dengan ekonomi baik? Apa sih yang bisa mempengaruhi kenapa dalam ekonomi yang cukup baik tetapi mereka terjadi stunting? Itu tentu kan tadi kita bahas tentang ekonomi, ya tentu berharap bahwa itu yang susah-susah saja, tapi ada juga yang memang berpendapatan cukup secara ekonomi tetapi ada anaknya yang stunting. Itu kira-kira Pak Oldi, kira-kira pendapat Pak Oldi gimana? Pertanyaan agak rumit ini ya. Tapi saya melihat bahwa pada umumnya anak stunting itu lahir dari keluarga yang boleh dikatakan miskin atau penghasilan rendah, dan memang pada umumnya seperti itu. Tapi kalau stunting itu muncul atau datang dari keluarga dengan middle income-nya, nah itu jadi satu case ya, satu kondisi case tertentu. Mestinya logikanya kalau masyarakat dengan pendapatan yang menengah, maka dia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan untuk protein yang cukup, ya, nutrisi yang cukup, dan dengan demikian kemungkinan untuk stunting itu mungkin relatif kecil. Jadi saya melihat ini case by case Pak Tino. Jadi kalau seandainya terjadi seperti itu, memang perlu ada kajian yang lebih mendalam ya. Perlu ada studi yang lebih mendalam mengapa terjadi untuk kasus seperti itu. Betul. Ya, jadi tadi dikatakan mungkin pola asuhnya hanya diberikan kepada para pembantu ya. Sehingga mungkin pemberian
asupan makanan itu tidak memenuhi gizi yang cukup. Jadi saya kira itu yang dapat kami jawab. Iya, saya kira ini sebuah pendapat yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian kita break sejenak karena ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik, yaitu tentang faktor-faktor ekonomi apa saja yang dapat mempengaruhi sebuah stunting. Kita tunggu setelah yang satu ini. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. What's up guys? Ya ayah, bukan manggil kamu kakak. Oh, sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Oke guys. Ini deh barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Rencanakan segalanya sebelum melangkah. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Berencana itu keren. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. What's up guys? Ya ayah, bukan manggil kamu kakak. Oh, sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh, minta duit lagi nih. Sana. Stunting harus mendapatkan perhatian serius. Oke guys. Target 14% itu. Ya, Sobat BKKBN, dalam Torang Bacarita
salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk 10 menit ke depan. Tentu ada 10 sampai 15 menit ke depan. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan, tetapi sebelumnya kami kembali ke Pak Oldi untuk menjawab sebuah pertanyaan dulu. Faktor-faktor ekonomi apa saja yang mempengaruhi stunting? Pak Oldi, mungkin bisa diberikan jawaban sebelum nanti ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang akan kami lemparkan kepada Pak Oldi dan Pak Firly. Kami persilakan Pak Ya, Oldi. terima kasih Pak Tino. Jadi sebenarnya saya katakan bahwa stunting itu karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi atau nutrisi ataupun faktor-faktor yang terkait dengan bidang kesehatan. Dan melihat hal itu maka pertanyaan faktor apa? Jadi saya paling sederhana yang kita dapat deteksi adalah penghasilan dari keluarga. Ya. Karena penghasilan keluarga itu juga kan akan dialokasikan untuk kebutuhan makanan dan non makanan, kebutuhan barang-barang kebutuhan tahan lama durable goods ataupun barang-barang non durable goods. Nah terkait dengan stunting tentunya kebutuhan akan makanan ini Pak, terutama itu. Jadi saya kira itu yang harus diperkuat. Kalau tidak dapat ini maka kita harus atau pemerintah daerah perlu menciptakan sumber-sumber atau peluang-peluang supaya masyarakat juga dapat memanfaatkan ini sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi saya kira juga kemudian kita juga tentu perlu melihat ini dari aspek soft skill-nya atau keterampilannya itu penting juga karena kalau orang memiliki keterampilan maka dia akan bisa memperoleh usaha kegiatan yang dapat menciptakan income. Sehingga dengan demikian pendapatan itu dapat digunakan untuk juga konsumsi dan juga untuk menabung. Karena tabungan ini juga penting ya. Karena tabungan ini sebagai sumber investasi juga. Kalau tabungan meningkat, ada dorongan hasrat untuk menabung, maka itu akan mendorong investasi, dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah jadi kita lihat bahwa terkait ini tentunya pertumbuhan ekonomi jadi faktor yang penting ya. Kalau pertumbuhan ekonomi positif bagus, maka juga itu akan mendorong aktivitas ekonomi dunia usaha. Mereka bisa berinvestasi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga keluarga-keluarga juga atau tenaga kerja dalam keluarga itu bisa bekerja karena ada aktivitas ekonomi. Jadi penting sekali ini kaitan antara sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha. Bahwa tanggung jawab tentang stunting itu tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi harus mengambil peran masyarakat di sini ya. Jadi ini ada semacam kesadaran, awareness penting dari keluarga untuk melihat stunting ini menjadi faktor yang berdampak jangka panjang karena itu harus diatasi, harus dicarikan solusinya ya. Nah saya kira itu. Dan mungkin yang kedua, jadi saya lihat juga bahwa mungkin dari sisi penghasilan itu cukup, tapi memilih prioritas untuk menggunakan alokasikan dana. Jangan mereka mungkin keluarga lebih banyak untuk membeli pulsa dan segala macam sampai kebutuhan anak-anak itu diabaikan ya. Jadi itu prioritas itu penting. Jadi karena penelitian kami, jadi di Sulawesi Utara ini penelitian dengan National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Public Policy, bahwa kita ini orang Sulawesi Utara itu penggunaan handphone itu bahkan bisa lebih dari satu orang bisa menggunakan handphone 2 sampai 3. Berarti pulsanya juga banyak. Sementara penghasilannya terbatas. Apalagi bisa memenuhi kebutuhan anak-anak untuk nutrisi dan segala macam. Jadi ini yang perlu ada kesadaran, perlu ada edukasi ya. Edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas dan mulai menyadari bahwa masa depan anak, kualitas anak itu akan dimulai dari kehidupan yang 1000 hari
pertama itu yang mulai dari 9 bulan, kemudian 2 tahun ya 700 berapa 730 hari kan itu ditotalkan jadi 1000 hari, itu yang harus diedukasi terus, disosialisasikan bahwa pentingnya ini karena kualitasnya sangat bergantung pada sektor hulunya, itu sektor rumah tangganya, peran ibunya untuk mengandung dan memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anak supaya lahir anak-anak yang berkualitas, dan kualitas yang baik itu akan mendorong ekonomi. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi sebetulnya Pak Tino itu kan dipengaruhi oleh 3 aspek ya, antara lain kapitalnya, labornya, dan teknologi. Jadi kalau aspek labor itu berkaitan dengan produktivitas. Produktivitas itu hanya dapat dicapai apabila kita memiliki anak-anak yang memiliki pertumbuhan yang baik dan bertumbuh secara normal dan memiliki pendidikan yang baik juga, keterampilan yang baik, sehingga itu menjadi modal mereka untuk menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks ya ke depan. Saya kira itu saja. Ya, baik. Jadi kita tahu ada skala prioritas dalam penggunaan dana di dalam sebuah keluarga. Tentu kita perlu pemberian makanan yang cukup bagi anak-anak. Jadi ya bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu penting bagi sumber daya manusia. Baik, kami ke Bapak Gerdi. Ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ekonomi bisnis Unsrat. Pertama dari Keke Tuerah. Bagaimana stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Sulut, mengingat stunting masih menjadi masalah cukup besar di Sulut? Ya, terima kasih. Mungkin dari sisi ekonomi, karena kan nanti stunting sendiri boleh kami juga tambahkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kaper, Pak Tino. Mempengaruhi ekonomi. Bagaimana stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di Sulut? Iya, bukan cuma pertumbuhan ekonomi di Sulut, di dunia. Jadi kalau kata Sulutnya kita hilangkan, generik dia. Pokoknya ada stunting, dia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi walaupun ya kita tidak ukur berapa, yang penting ada. Kenapa? Karena pada saat dia jadi ada stunting dalam keluarga itu jadi beban. Beban keluarga, beban wilayah. Kalau kita Palak Lurah, ada stunting ini, kita performance dianggap tidak berhasil, camat lihat, lurah, apakah bupati, wali kota, itu kan karena stunting ini dianggap begini, dianggap negara itu tidak beradab. Jadi orang melihat kalau misalnya kita mau investasi, misalnya dari perusahaan besar mau investasi di satu daerah, dia ada stunting, berarti daerah ini belum beradab dia. Begitu aja. Kenapa? Karena pasti kalau dia mau investasi di situ, dia ini kan tadi tanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu pertumbuhan ekonomi itu karena ada investasi di situ. Nah, terus kalau perusahaan besar ini dari luar dia mau masuk, multinational company, global company mau masuk, dia cek sejahtera nggak di situ. Kalau dia nggak sejahtera, bisa-bisa kerusuhan, bisa-bisa pabrik kita sering di demo, itu ada hubungannya lah. Nah, terus dia cek lagi bagaimana pendidikannya. Pas dicek pendidikan, ada stunting loh. Kenapa bisa ada stunting di situ? Nah, mereka pasti akan memindahkan tempat untuk berinvestasi. Dan berikutnya, ekonomi itu kan asalnya dari oikos dan nomos, rumah tangga, peraturan rumah tangga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah memperhatikan tentang investasi ini, investasi yang mana kepada keluarga kita. Yaitu tadi yang sudah kita diskusikan tentang human capital. Human capital itu dulu kan kita sering sebut human resources management, sumber daya manusia. Zaman kolonial disebut lagi dengan personalia. Nah, itu sekarang sudah diperhitungkan investasi kita kepada keluarga. Di situ supaya yang pertama dia tidak akan pada saat dia berhasil investasi itu dia tidak akan jadi beban lagi, dan berikutnya dia akan memberikan produktivitas, menghasilkan begitu, sehingga kalau kita hubungkan nanti dengan bonus demografi, di mana bonus demografi dan tahun emas Indonesia, nah itu akan berhasil. Jadi sekarang kalau misalnya ekonomi kita ini sudah bagus. Jadi kalau ada masalah stunting itu mungkin di hal-hal lainnya, mungkin yang seperti tadi di awal kita bilang karena
ignorance, acuh-acuh atau memang informasinya kurang tentang soal gizi ini. Nah itu, jadi tadi dari Keke dari Unsrat, mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan. Jadi ekonomi kita ini sudah bagus, stunting itu pasti ada pengaruhnya, akan ada kerugian bagi negara. Itu akan ada kerugian. Maka itu sekarang kita, kalau Anda mahasiswa ya Anda harus menjadi agen mitra BKKBN. Itu kan ada mitra dengan mahasiswa, apa itu namanya saya lupa, BIM genre. Nah silakan bergabung di genre supaya Anda jadi mahasiswa. Pada saat Anda jadi mahasiswa Anda bisa memberikan informasi tentang dampak stunting ini terhadap ekonomi dan kehidupan keluarga, begitu, Pak. Iya, luar biasa. Nanti Ibu atau mahasiswa Keketuera, demikian yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya stunting juga di Sulawesi Utara bukan menjadi masalah besar karena perekonomian kita juga cukup baik di Sulawesi Utara. Iya, begitu. Nanti hanya ada beberapa, kita tidak tertinggi di Indonesia dan kemarin kita turun. Karena ada beberapa provinsi malah naik. Pertanyaan berikutnya dari Nina Ratulangi. Ini saya minta berkenan Pak Oldi akan menjawab, juga mahasiswa Unsur. Dampak jangka panjang bagi perekonomian suatu wilayah apabila suatu wilayah memiliki anak stunting. Apa? Mungkin pertanyaannya apakah dampak jangka panjang bagi perekonomian suatu wilayah apabila suatu wilayah memiliki anak stunting. Silakan Pak Oldi. Baik, terima kasih. Siapa namanya Pak? Nina Ratulangi. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik dari Ini Ratulangi. Saudara Nina, mahasiswa Unsrat. Jadi saya selalu melihat bahwa stunting itu persoalan manusia, ya, persoalan kualitas manusia, dan kualitas manusia yang rendah itu akan berdampak jangka panjang. Jadi jangka pendek itu ada persoalan masalah gangguan pertumbuhan otaknya, kognisinya, tetapi jangka panjang itu akan berdampak pada pendidikannya. Dia tidak mampu menerima pendidikan. Jadi ada satu penelitian bahwa Indonesia ini negara yang hebat tapi masih lemah dalam hal kemampuan anak-anak itu untuk mengulang kembali apa yang diajarkan. Jadi dibandingkan anak yang lain ya. Jadi ketika mereka diberikan suatu pelajaran, kemudian mereka diminta untuk mengulang kembali. Jadi mengulang kembali apa yang telah dipelajari dalam hal menghafal. Jadi di sini sangat terkait dalam kemampuan, saya katakan tadi, kemampuan kognitif itu, kemampuan dia reading, kemampuan membaca, menganalisis, kemampuan matematiknya, ya, dan juga kemampuan sainsnya. Jadi 3 aspek ini memang yang harus diperhatikan karena itu akan bisa berdampak ke depan ya. Anak-anak itu kan, anak-anak ini harus berkualitas tinggi sehingga dia bisa berkompetisi, dan kalau dia sudah mendapatkan pendidikan yang cukup, maka dia akan berkompetisi dengan anak-anak yang lain, negara-negara lain yang memiliki kualitas tinggi. Jadi kita perlu mempersiapkan sejak dini. Jadi peran apa yang harus dimainkan adalah peran dari keluarga itu sendiri dan juga peran pemerintah. Jadi ketika stunting ini sudah jadi program nasional, dia tidak boleh hanya ingin mereduksi, menurunkan suatu ukuran level 20 sampai 15, tetapi kemudian tidak sustainable. Maka dia harus berkelanjutan. Dan dia harus menjadi tanggung jawab bersama. Saya katakan tadi, bukan cuma tanggung jawabnya BKKBN atau Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, tetapi semua stakeholder harus berkolaborasi, bekerja sama, sehingga dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang stunting itu akan, boleh dikatakan, akan
minimal ya keadaannya di suatu daerah, katakanlah di Sulawesi Utara ini, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Karena saya melihat data-data bahwa stunting itu lebih banyak ada di daerah-daerah yang kondisinya masyarakat relatif miskin. Jadi kalau masyarakat itu miskin, selalu ada stuntingnya di situ. Ya, kita lihat. Tetapi kalau masyarakat kemiskinannya semakin rendah dan kehidupan ekonominya semakin baik, maka stunting juga akan semakin berkurang. Kecuali ada stunting yang disebabkan oleh karena faktor kesehatan ya, gangguan di dalam organ-organnya. Tetapi kalau stunting itu yang memang disebabkan oleh karena kesalahan di sektor hulu tadi saya katakan, di sektor di faktor ibunya, maka itulah yang harus kita lihat bahwa perlu ada edukasi, perlu ada sosialisasi agar masalah ini yang dapat diatasi di sektor hulunya itu, dari sektor rumah tangganya atau ibu yang yang menjadi faktor yang penting dalam melihat terjadinya stunting itu, Pak. Dari aspek itu saya melihat itu yang penting di situ. Ya, jadi memang stunting ini perlu dieliminir, diselesaikan secara cepat oleh karena dia sangat mempengaruhi. Nah, ini oleh karena itu kita sedang mengakselerasi penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara agar tidak mempengaruhi dari sisi-sisi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu SDM yang berkualitas. Gitu. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir dari Irene Sumaro, mahasiswa FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Kami sampaikan kepada Pak Girdi ini, bagaimana kebijakan dan program ekonomi dapat dirancang untuk mengatasi penyebab utama stunting. Silakan Pak Girdi. Mantap, pertanyaan bagus sekali ini. Jadi perencanaan, planning, organizing, actuating, controlling. Mahasiswa ini dia tahu perencanaan supaya anggaran kita itu bisa ada dampaknya dalam penurunan angka stunting. Tapi Pak Tino sebagai kepala perwakilan BKKBN, sebenarnya berapa angka stunting di Sulut saat ini dan dibandingkan dengan nasional? Ya, angka di Sulut kita turun ya. Nasional 21,6, kita 20,5. Dan target 14 Pak ya? 14. Ini enggak gampang, memang perlu kerja keras. Iya, oke. Terima kasih Pak. Jadi itu sudah dengar sendiri dari kepala perwakilan kita BKKBN Sulut ini bahwa ada targetnya di 14. Nah itu mahasiswa anggaran itu ada. BKKBN saya juga terlibat ikut, dan juga ada mahasiswa yang tergabung dalam genre dalam rangka penurunan angka stunting. Itu ada anggarannya. Ada dan untuk penurunan angka stunting. Nah, yang pokoknya adalah di sini Anda sebagai mahasiswa itu harus bisa menjadi agen seperti yang tadi saya bilang. Jadi agen dalam rangka penurunan angka stunting di Sulut. Dengan sendirinya kalau angka stunting di Sulawesi Utara turun, maka secara nasional angka stunting kita juga akan turun, dan itu akan menjadi branding Indonesia bahwa stunting di Indonesia itu rendah. Nah, stunting itu buat Anda teman-teman mahasiswa ini tahu, bukan cuma di Indonesia saja, di Amerika ada, di Jepang ada, mereka juga mengalami stunting. Nah, Jepang, apakah mereka negara yang ekonominya susah? Tidak. Nah, itu karena mungkin ignorance itu, acuh tak acuh, tidak mempersiapkan diri, dan juga begitu juga Amerika, ada yang obesitas, ada yang kekurangan gizi. Nah, itu kan berarti kita harus mengambil peran yang berbagai macam ya, bukan cuma ahli ekonomi saja, tapi juga yang pendidikan, ahli ekonomi dia mesti bicara, mendidik juga bahwa masalah stunting ini bukan cuma ekonominya, ada ekonominya, tapi adalah masalah juga informasi pendidikan yang harus kita kasih tahu. Nah, kalau kita bicara masalah ekonomi,
sedangkan ekonomi kita sudah bagus. Upah minimum regionalnya sudah ditetapkan. Itu ditentukan juga dengan pengeluaran kita untuk makanan sehari-hari, sudah disesuaikan dengan inflasi. Jadi menurut pendapat saya itu kalau disalahkan bahwa ekonominya tidak bagus sehingga stunting meningkat, itu menurut saya kurang relevan. Tapi yang sudah kita tidak perdebatkan di situ. Tapi yang penting dari yang sekarang ini, pada saat kita apalagi mahasiswa saat turun ke lapangan itu harus sering memberitakan bahwa stunting itu tidak baik, akan menjadi beban ekonomi keluarga, beban ekonomi provinsi kita dan negara kita itu, dan juga dipandang dari dunia luar, dunia internasional. Jika angka stunting kita tinggi, maka investasi akan kurang berminat karena dianggap negara kita itu kurang beradab. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya kira waktu juga lah yang akan memisahkan kita, walaupun sebenarnya diskusi kita hari ini sangat begitu luar biasa bersama kedua pakar yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Tri Oldi Rotinsulu SMSI yang selaku juga Ketua IPADI dan dosen Universitas Samratulangi, kemudian Bapak Fredrik G. Warren PhD yang juga adalah pengamat ekonomi Sulut maupun juga seorang dosen. Saya kira Bapak Ibu sekalian pemirsa, mahasiswa dan sebagainya, terima kasih untuk keikutsertaan Anda dalam acara podcast Torang Babaca saat ini. Jadilah sahabat BKKBN Sulawesi Utara. Bagi yang kau launda, marilah gabung di Generasi Berencana yang kita membangun negara dari sisi kepemudaan. Dan akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa nanti minggu depan di televisi Republik Indonesia Stasiun Manado, mereka berdua, kedua pakar ini akan kembali tampil untuk menyampaikan perihal-perihal ekonomi. Saya kira itu closing statement dari kita semua. Salam sehat dan bahagia, maju terus, stop stunting, merdekakan anak Indonesia dari stunting. Terima kasih. Terima kasih.